لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه وأديان الكفرة والطارهين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكوا شريعته الصالحين. أما بعد، قال الله تعالى بكتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita membahas bayanu tariqil ladzi ya'rifu bihil insan uyuba nafsihi. Bab menjelaskan tariqul ladzi ya'rifu bihil insan uyuba nafsihi, jalan atau langkah untuk mengetahui kekurangan diri kita sendiri. Kita hidup bermasyarakat. Selama kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke muka bumi ini, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Kalau Nabi kan pengecualian, ya. Kalau Rasulullah pengecualian. Kita sebagai umatnya sudah barang pasti kita memiliki salah, khilaf, dosa yang terkadang tanpa kita sadari, jamaah sekalian. Karena kita seringkali melihat kesalahan itu ada pada diri orang lain, sehingga kita jarang membuka kesalahan diri kita sendiri, atau bahkan jarang menyadarinya. Ya'lam anna Allah azza wa jalla idza arada bi'abdin khairan, ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla idza arada bi'abdin khairan, ketika menghendaki kebaikan kepada seseorang, basarahu bi'uyubi nafsihi, akan Allah berikan kekuatan hatinya untuk mengetahui aib-aibnya dirinya sendiri. Basirah, mata hati, menyadari. Akan Allah buka hati kita untuk menyadari bahwa kesalahan-kesalahan, aib-aib diri kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar supaya kita mau bertaubat, mau mengakui kesalahan. Jadi kalau suatu ketika kok ada hal terjadi dalam diri kita, kemudian atau ada seseorang yang kemudian mengetahui kesalahan kita, ini boleh jadi ini adalah cara Allah untuk membuat kita ke arah yang lebih baik. Misalkan untuk taubat, misalkan, atau yang kecilnya untuk meminta maaf, misalkan. Ini bisa jadi ini adalah cara Allah agar supaya kita ini menyadari betul bahwasan, oh ya, saya salah.
oh saya keliru, saya harus memperbaiki kesalahan ini, saya harus minta maaf dengan segera, saya tidak boleh menyakiti perasaan orang lain, saya harus maksimal, saya tidak boleh begini. Ini cara Allah untuk menegur halus, dengan cara dibukalah kekurangan kita, baik di hadapan guru kita, di hadapan keluarga, atau di hadapan orang lain. Allah buka tanpa bermaksud mempermalukannya. Faman kanat basiratuhu nafidatan lam takhaf alaihi uyub. Kalaulah basirah ini sudah terbuka, dia tidak khawatir akan aib-aibnya, akan kesalahannya. Karena yang namanya dosa itu, Pak, definisi dosa itu sesuatu yang terdetik dalam hati kita dan kita tidak pengen orang lain itu tahu hal itu. Itu dosa. Wal ismu ma haka fi nafsika wa kariha an tali alaihin nas. Sesuatu yang pernah kita lakukan, pernah kita kerjakan, dan kita nggak pengen manusia itu tahu. Karena apa? Malu. Faida arafal uyub amkanahul ilaj. Sehingga ketika Allah buka itu, perlahan Allah buka kekurangan diri kita di mana. Ini agar supaya memungkinkan seseorang itu untuk mencari penawarnya, mencari obatnya. Ini cara Allah nih. Oh, gimana ya caranya biar saya tidak melakukan itu lagi? Saya malu. Oh, gimana caranya ya biar saya tidak mengulangi perbuatan itu lagi? Saya nggak enak kalau diketahuan sama orang lain. Ditutup sebisa mungkin, dicarikan penawarnya agar supaya kejadian ini tidak terulang kembali, karena ini adalah bagian dari aib. Amkanahul ilaj, dimungkinkan untuk mencari penawarnya, mencari obatnya. Karena itu, kenapa harus dicari obatnya? Karena itu adalah bagian dari penyakit hati. Walakin aksarul khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim, akan tetapi umumnya, secara umum manusia itu jahilun, bodoh, bi uyubi nafsihi, tentang aib-aibnya sendiri. Ini kitab yang mengatakan, bukan improvisasi jadi saya. Walakin aksarul khalqi, tetapi pada umumnya manusia, orangnya pinter secara intelektualnya kayak gimana, tapi kalau secara spiritualnya dia dikatakan jahiluna bi anfusihim, orang yang kurang introspeksi, orang yang jarang mengkoreksi dirinya sendiri. Ini disebut sebagai orang bodoh tentang dirinya sendiri, tentang aibnya sendiri. Banyakan kan kita ngakunya paling banyak pengalaman, merasanya paling paham, merasanya paling pintar, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah ada perasaan hal-hal demikian, biasanya nggak mau dikalahkan, merasa paling pintar, dan nggak mau ada orang yang ngeminterin dia, merasa paling senior, dia nggak mau diremehkan oleh juniornya, merasa paling banyak pengalaman, maka menganggap orang lain belum jauh pengalamannya ketimbang kita. Dan ini kebanyakan demikian. Yuro ahaduhumul kiza fi aini akhihi wa la yarji'a fi aini nafsihi. Dia akan melihat dengan jelas kekurangan orang lain, tapi tidak tampak kekurangan pada dirinya sendiri. Terus bagaimana caranya? Faman arada ya'rifa bi nafsihi falahu arba'atu thariqin. Maka siapapun orangnya yang menghendaki kebaikan kepada dirinya, agar supaya dia menjadi orang yang lebih baik,
mengetahui aib-aibnya, sejalan dengan apa yang Allah inginkan kebaikan pada diri kita, maka sekurang-kurangnya dia harus melakukan 4 treatment, 4 cara, 4 hal yang harus dia kerjakan. Yang pertama, at-tariqul awal ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin biuyubin nafsi muttali'in ala khufayil afat wa yattabi' syaratahu fi mujahadatihi. Yang pertama jamaah sekalian, hendaknya dia duduk di hadapan sang guru, mencari guru spiritual yang kasyaf, guru spiritual yang sudah kasyaf, yang sudah faham tentang dirinya sendiri, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita lakukan. Penting Pak, nyari guru spiritual itu penting. Ada yang memandu kita. Kalau dalam bahasa thariqah itu ada mursyidnya, ya, ada yang membimbing kita. Kalau boleh dibilang secaranya bahasanya adalah murabbi ruh, yaitu sang pembimbing ruh. Jadi ada orang yang sudah paham tentang kehidupan, selaras dengan pengetahuan agamanya yang mendalam. Dia sudah paham tentang ilmu-ilmu yang mengajarkan, menuntun manusia kembali kepada Allah dengan jiwa dan ruhnya, jiwa dan raganya. Nanti kita tahu kenapa kok saya memiliki permasalahan demikian, kenapa kok enggak selesai urusan saya. Maka cari guru spiritual yang betul-betul ahli dalam bidang agama, yang mengerti lahir batinnya ilmu, yang menuntun manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu di zaman Rasulullah kan Rasul yang menuntun para sahabatnya. Selepas itu sahabat yang menuntun para generasi tabi'innya. Begitu terus sampai dengan para ulama, dipandu kita menuju jalan bagaimana caranya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lahir batinnya. Nanti akan ketahuan Pak. Kalau zaman dulu ketika di pesantren itu, kalau kita melakukan satu kesalahan, itu terbayang-bayang kesalahan kita karena entah kenapa kiai kita ini, abah ini tahu apa yang kita lakukan. Begitupun ketika kami pesantren, tidak lepas dari aktivitas atau kelakuan anak muda masa itu, kabur dari pesantren misalkan, atau ngambil sesuatu misalkan, atau melakukan kesalahan apa misalkan. Maka abah ini tahu, paham yang dilakukan oleh para santrinya, sehingga nanti diarahkan, kamu jangan kayak gitu ya, itu nggak boleh, kabur dari pondok itu nggak boleh. Ngerti? Padahal nggak ada yang ngasih tahu. Kita kabur dari pondok itu kan nggak ada yang ngasih tahu. Perginya jam berapa, pulangnya jam berapa, kecuali memang betul-betul dicariin. Nanti ketahuan. Karena seperti sudah ada yang ngawasin kita. Itulah pentingnya kalau guru spiritual yang betul-betul itu, dia mengetahui keberadaan kita dan permasalahan kita, dan mengetahui bagaimana mu'alij, bagaimana cara mengobatinya. Oh, ini orang malas sholat misalkan, maka obatnya adalah begini, dikasih cara treatment agar supaya melakukan hal ini. Kalau Nabi kan dulu gitu. Nabi ketika seseorang bertanya kepada Nabi dengan satu pertanyaan, 5 orang dengan satu pertanyaan akan ada 5 jawaban berbeda, karena beliau sudah kasyaf,
Seseorang dengan pertanyaan yang sama, permasalahan yang sama, 5 orang dengan permasalahan yang sama bisa memiliki 5 jawaban berbeda bagaimana kondisi psikologi seseorang itu, bagaimana kondisi permasalahan orang itu, sehingga Rasul memberikan jawaban yang berbeda-beda. Karena beliau paham betul orang ini kelakuannya begini. Kalau saya kasih jawaban demikian nggak cocok, nggak pas. Nah, sekarang orang alim masjid misalkan, ini lagi majelis taklim begini. Ada yang nanya, wah bagaimana caranya begini? Lihat ternyata orangnya ini sudah biasa jamaah. Maka kalau dikasih jawaban yang berkaitan dengan rajinnya sholat jamaah atau sholat tepat waktu, ini jamaah sudah tepat waktu, maka tidak menjadi unsur obat itu. Maka Rasul sangat mengerti betul kondisi seseorang, keadaan seseorang, dan beliau berikan jawaban yang tepat sehingga sahabat ini tersentuh semuanya, Pak. Oh, saya harus demikian ya. Oh ya, ternyata betul sih. Saya memang rajin sholat, tapi saya kurang dalam bersedekah, misalnya begitu. Saya sudah rajin bersedekah, tapi saya kurang sholatnya. Kan ada orang demikian. Saya sudah rajin sholat, rajin sedekah, tapi saya kurang ramah, misalkan gitu. Sudah rajin sholat, sedekah, ramah, tapi ada hal lain, saya kurang peduli dengan sekitar. Nah, jawabannya ini akan berbeda tergantung bagaimana kondisi seseorang, jemaah sekalian. Nah, ini langkah pertama, mencari guru spiritual yang paham betul ilmu-ilmu yang mengarahkan, menunjukkan, menuntun manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui syariatnya. Jangan sampai kita nanti nyari guru, ada yang kita kenal guru nih, biasanya suka ada nih, dianggap karomah, kita ziarah, kita kunjung ke sana, waktunya sholat orangnya nggak sholat, ini nggak baik. Mau sehebat apapun dia, ketika waktunya sholat dia nggak sholat, maka jangan diikutin. Saya kemarin tuh dengar gini, ada salah seorang yang di komentar itu bilang, ini kami melihat karomahnya orang ini yang dianggap guru yang dikultuskan sebagai wali. Tapi saya pribadi sih, maaf, yang lain boleh, saya agak meragukan tentang kewaliannya. Kenapa? Kami di ruang tamu itu ngobrol dengan beliau, masih ngobrol. Di jam sholat itu beliau menyuruh kami untuk mengambil sesuatu di kamarnya dan kami melihat beliau sedang sholat. Entah ini karangan orang yang memang terlalu memaksakan untuk mengatakan bahwa beliau ini wali misalkan. Terlepas dari itu ya, katakan yang lihat satu orang, tapi kan orang yang ditemui ini akhirnya menganggap bahwa sholat itu sepele. Nah, ini buktinya gurunya, andai kan betul lah yang sholat itu di dalam itu adalah ruhnya yang lihat satu orang. Tetapi orang yang kemudian sedang ditemui orang banyak di luar ini kan menganggap bahwa waktunya sholat nanti guru kita masih duduk. Ini contoh yang nggak bagus. Mau gimana pun dia harusnya nggak begitu. Kalau memang dia mau menunjukkan dia sholatnya dengan ruhnya, katakan gitu, fisiknya masih di luar, atau bisa bahasanya, katakan kalau wali itu misalkan bisa membelah diri lah bahasanya gitu. Tapi nggak begitu caranya. Tapi ini entah kesaksian orang yang dusta atau orang yang mengkultuskan orang tersebut sebagai wali. Tapi mohon maaf kalau kami agak kurang yakin dengan kesaksian begitu. Boleh dia mau ngomong wali mau gimana, tapi ketika di hadapan seseorang dia akhirnya apa? Orang-orang yang duduk di situ kan menganggap bahwasanya, kecuali ya mohon maaf kalau memang itu jamnya jam sholat sunnah misalkan duha misalkan, atau sholat sunnah yang lainnya misalkan. Nah, ini agak lain. Nah, dengan kita mengikuti guru yang tersebut, akhirnya kita mengikuti syarahnya, petunjuknya. Nah, ini yang kemudian ada guru, ada murid, yang nanti gurunya itu sanad keilmuannya itu nyambung sampai dengan Rasulullah.
Ilmu ini harusnya Pak, kalau ilmu yang benar itu nyambung sampai Rasulullah. Ilmu Al-Quran nyambung sampai Rasulullah. Ilmu ngaji kitab nyambung. Ilmu yang lainnya nyambung sampai Rasulullah. Sehingga ilmunya orang ini tidak terputus, terus nyambung sampai Rasulullah. Sehingga diikuti. Nah, langkah yang kedua, at-thariqus tsani ayatul basadiqan saduqan bi basiran mutadinan yulahidu ahwalahu wa af'alahu fama kariha min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubihi yunabbahu alaihi fahakadza kana yaf'alul akabir min a'immatid din. Yang kedua, langkah yang kedua, berkawan dengan orang yang aktif mengamalkan ajaran agama, orang yang paham dan aktif mengamalkan ajaran syariat Islam. Sehingga kenapa? Sehingga ketika berkawan, berkumpul satu majelis dengan orang yang ahli ibadah, misalkan ahli ilmu, maka ketika kita suatu saat melakukan hal yang kurang baik, teman akan mengingatkan, bro, nggak boleh begini. Oh, kenapa tuh? Nggak boleh gibah ya. Oh iya ya, sorry. Diingetin. Jangan gitulah, kasihan tuh teman kita. Iya juga sih. Nah, disampaikan. Ketika kita nggak niat atau ngomongin masalah yang kurang baik di majelis itu atau dengan teman itu, langsung diingatkan buru-buru, nggak boleh gitulah, kasihan itu orang. Nah, ini teman yang baik Pak, bukan teman yang ikut-ikutan nyamber nih. Oh iya dia mah. Nah, ini teman yang kurang baik. Maka yang kedua caranya, mencari teman yang sodikon, yang jujur, sodukon, yang betul-betul menjadi orang yang lurus, basiron mutadi dan biulahidu ahwalahu wa af'alahu, dan orang yang mengamalkan agama secara menyeluruh. Maka ketika kita melakukan satu hal berkaitan dengan kesalahan, dia akan mengingatkan kita untuk kembali ke tracknya, ke jalur yang baiknya. Ini langkah-langkah ini bukan ide-ide sekarang Pak. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, ulama-ulama besar di zaman dulu. Fakada kana yaf'alul akabir min a'immatid din. Bahkan ulama-ulama ahli agama itu selalu mengatakan, ini pendapat saya misalkan, kalau salah tolong diingatkan. Saya mengambil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, tapi bila ada yang lebih baik, maka ambillah yang lebih baik. Selalu demikian Pak. Tidak pernah merasa ini yang paling bagus, ini yang paling bagus, itu salah, enggak. Mereka tidak mengatakan ini yang paling benar, yang itu pendapat yang salah, enggak. Makanya empat imam ini meskipun berbeda dalam beberapa hal, tetapi intinya dalam ajarannya itu sama. Dalam hal tauhid, dalam hal akidah itu sama. Berbeda di bagian-bagian furu'iyahnya. Seperti contohnya, ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang tahlilan, ada yang enggak. Yang kunut tidak boleh merasa bahwa yang paling benar ini adalah kunut subuh, enggak. Yang enggak kunut jangan pernah merasa yang benar itu yang enggak kunut, makanya saya enggak mau sholat dia taubah karena imamnya kunut terus. Enggak gitu konsepnya. Imamnya dia taubah ketika saya yang maju sholat kunut, makmum wajib mengikuti. Ketika imamnya bukan saya dan tidak menggunakan kunut, wajib mengikuti. Enak kan? Tidak memaksakan satu dengan yang lain. Makanya ketika imam kunut, angkat tangannya Pak, aminkan. Sepi banget di sini, imam doa sendirian. Bahkan ketika waladhdallin, suaranya, padahal itu yang wajibnya, ini wajib ya, bukan kunutnya, kunutnya sunnah.
yang ketika baca Fatihah saja nggak kedengeran aminnya makmum ini yang mana, nggak kompak. Padahal itu wajib menjawab aminnya imam bareng dengan imam, bareng dengan malaikat. Tapi sepi, malu-malu dong, doa malu-malu. Apalagi kalau kunut subuh, aminnya nih amin kayak ngerasa di tempat asing. Jadi imamnya kayak sendirian. Amin kan Pak, nggak usah malu-malu. Ketika baca Fatihah, tegesin aminnya. Selesai waladhdallin, aminnya bareng-bareng kompak. Kunut pun begitu, nggak usah malu. Toh ketika imamnya nggak kunut, kita juga diem kok, gitu kan? Nah, lain kalau di kampung misalkan, yang memang aku di sini kan nggak kaku, monggo silakan. Tapi jangan sampai kemudian ngamalin agama itu ragu-ragu. Yang kunut benar, yang nggak kunut benar, nggak ada yang salah. Sinkron ya, dengan clear, dengan semua imam itu saling mengkoreksi, saling minta dikoreksi, dan tidak pernah yang namanya baperan itu nggak pernah. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah mengatakan gini, Sayyidina Umar itu beliau akan memberikan hadiah kepada siapapun yang mau mengkoreksi keburukannya. Beliau berikan hadiah. Contoh misalkan sahabat Umar, mohon maaf ya Khalifah, mohon maaf, kenapa tuh tadi saya lihat kok jenengan kurang pas ya, kayaknya agak nggak senyum tadi sama jamaah sama yang lainnya. Entah jenengan lagi ada pikiran mungkin atau gimana. Oh iya ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Kasih hadiah orang itu. Nggak ngelak, nggak ngeles. Apaan orang lebih enggak. Oh ya alhamdulillah, terima kasih sudah diingatkan, kasih hadiah. Ini sahabat Umar. Sahabat Umar itu memberikan hadiah kepada seseorang yang mengkoreksi kekurangannya. Dikasih hadiah. Terima kasih ya Pak, ya Allah udah diingetin. Ya tadi saya lagi ada pikiran begini. Saya lagi ada masalah. Tadi saya nggak disapa sama orang, sehingga benar-benar saya nggak ngerespon gitu. Jadi saya tampak cemberut misalkan, masam muka, padahal saya enggak. Saya memang waktu itu lagi nggak concern itu. Saya misalkan saya lagi fokusnya. Kalau sekarang ini kan saya lagi fokus ngeliat HP saya, misalkan saya lupa tadi, saya agak samar-samar ada yang manggil tapi saya nggak hiraukan. Terima kasih Pak. Pagi ini ngopi saya yang traktir. Pagi ini gorengan udah disiapin di belakang. Nanti habis ini kalau langsung selesai ini langsung ke tempat gorengan. Syurup jam berapa Pak? 5.37. Masih lama ya? Harus syuruk ya? Oke, kita lanjutkan. Ini baru 2. Mencari teman yang lurus, yang konsisten, yang istiqomah, yang mau mengingatkan tentang hal-hal yang kurang baik. Yang ini juga dilakukan oleh para orang-orang besar. Bahkan ada satu lagi, sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman itu ketika di satu kesempatan, wa yaqulu anta sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafikin. Jadi suatu ketika Hudzaifah juga bercengkrama dengan sahabat Umar. Sampai beliau mengatakan bahwa Anda ini kan sahabatnya Rasulullah. Jadi sampai minta dikoreksi. Fahal taro alayya syai'an min asarin nifaq. Sampai bilang, Anda melihat nggak dalam diri saya ini ada sisa-sisa kemunafikan misalkan, karena dulu kan pernah jahiliyah gitu ya, sahabat Umar. Sampai bilang, sampean kan ahli majelis taklim, ahli ngaji. Saya ini kan enggak Pak, saya belum sholat jamaah. Saya sholat sih tapi kadang di rumah misalkan. Kalau kamu ke kantor buru ya, saya ketemunya di jalan, ketemu masjid ya kita mampir ke musola gitu. Kadang juga di kantor misalkan gitu. Tapi saya belum bisa istiqomah. Nah, jenengan yang sudah istiqomah ngaji, istiqomah sholat ini, mohon dong sarannya. Saya ini baiknya gimana? Atau misalkan saya masih ada nggak sih sisa-sisa kejahilian saya, keburukan saya? Kan kita kan pernah mengalami, pernah masa muda, pernah melakukan satu kesalahan, pernah melakukan aib misalkan, atau pernah nggak baik dengan masyarakat. Maka saya sekarang gimana sih saya? Menurut Bapak
saya ini harus gimana sih? Saya baik nggak kalau saya melakukan demikian gitu. Nah, ini sama teman-teman juga baik tuh kayak gitu. Tapi dianjurkan bertanya kepada teman-teman yang memang lurus orangnya, jangan nanti ditanya apa jawabannya malah menjelek-jelekkan. Ini juga nggak baik. Oh itu mau ini nggak bagus. Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi urutan nomor 2 penawar bagi orang yang pengen lebih baik dengan mengetahui kekurangannya sehingga mencari penawarnya. Yang ketiga, jamaah sekalian. Yang ketiga, tariqus salis ayyastafida ma'rifatahu bi nafsihi min alsinati a'daihi. Fa inna 'aina as-sukhti tubdil masawiyah wala 'ala ittifa' al-insan bi'aduwin musakhilin bi yudzakiru uyubahu aksara min intifa'ihi bi sadiqin mudin. Nah, yang ketiga adalah setiap seseorang pasti ada orang yang tidak menyukainya. Ternyata ini perlu, Pak. Musuh, anggap aja lah, katakan gini ya, atau orang yang nggak suka dengan kita, dia biasanya akan membicarakan kekurangan kita, bukan kelebihannya. Orang yang nggak suka dengan kita, yang akan dibicarakan adalah kekurangannya. Nih si Amin, saya kalau ngimanin katakan 3 kali, maghrib, isya, subuh, orang akan fokusnya, oh si Amin zuhur asar nggak ada. Padahal maghrib isya subuhnya ada. Zuhur asar maghrib isya saya ada 4 kali. Ini katakan ini contoh saya nggak ngasih contoh orang lain. Ketika subuhnya misalkan kesiangan atau apa, oh si Amin di subuh nggak ngimamin tadi. Fokusnya hanya 1 kekurangannya, 4 kelebihannya nggak dia lihat. Kita ngaji, orang lihat akan keburukan kita aja. Musuh itu jamaah sekalian, kalau apalagi orang yang nggak suka dengan kita. Orang itu kalau udah nggak suka, Pak, kita melakukan 99 kebaikan, orang hanya fokus dengan 1 keburukan yang pernah kita lakukan. Karena memang kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Kita juga tidak bisa memaksa seorang itu percaya dengan kita. Nah ini, maka terus bagaimana? Bukan nyari musuh, tetapi ayyastafida ma'rifatahu bi nafsihi, mengambil manfaat, iktibar, hikmah yang diambil dari seseorang yang tidak menyukai kita ini, bahwasanya omongannya yang dibicarakan adalah keburukan, berarti memang kita ada keburukannya. Nah, maka langkah yang terbaik adalah mengobatinya. Jadi rupanya dengan adanya orang yang nggak suka dengan kita alhamdulillah, Pak. Ada orang yang nggak suka dengan, oh itu alhamdulillah ya Allah, sehingga saya tahu kekurangan saya di mana. Karena kalau temen tuh biasanya, apalagi kalau CS plug gitu ya, udah bisa dibilang bestie, itu biasanya sungkan, Pak. Kecuali teman yang model yang kedua tadi ya, yang memang teman itu mau mengingatkan. Kalau teman biasanya cuma teman sekedar ngobrol tongkrongan atau teman ngumpul atau apa, biasanya sungkan mau ngingetin yang nggak baik. Biasanya yayain aja. Bahkan malah terkadang digukung sebagian hal-hal yang kurang berkenan itu. Nah ini makanya mengambil faedah, mengambil hikmah dari seseorang yang tidak menyukai kita. Karena biasanya seseorang yang tidak menyukai kita ini, dia akan fokus dengan kekurangan kita, sehingga kita tahu, oh ternyata kekurangan saya di sini. Nah, tahu dari mana? Ada orang ngomong tadi begitu. Oh ya, alhamdulillah. Sehingga saya tahu ternyata selama ini yang saya lakukan salah. Ternyata ada yang nggak berkenan. Ternyata ada yang nggak sepakat, nggak setuju, cuman ngomongnya di belakang. Kenapa nggak nyampaikan ke saya langsung? Nah ini penting, Pak. Pentingnya seseorang itu mengetahui kekurangannya dari seseorang yang tidak menyukai kita. Jadi nggak usah dibalas.
Dalam hidup punya haters itu udah biasa. Apalagi kalau kita memilih jalur terkenal. Konsekuensi dari orang yang punya jabatan atau orang yang terkenal itu harus siap dikritik, harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap dibully. Kalau nggak pengen, kalau hatinya masih setipis tisu, ya jangan. Mulai dari tingkat RT itu udah pasti dikomplain warga itu nggak habis-habis. Begitupun dengan tingkat RW, udah pasti tuh caci makian itu udah biasa. Apalagi kita memilih jalur yang lebih tinggi sampai dengan kepala negara. Kalau anti kritik, anti saran, itu artinya dia belum siap jadi pejabat. Apalagi pejabat publik, mundur aja. Kalau memang memilih jadi pejabat harus siap dikritik, Pak. Siap jadi pengurus apapun itu, siap dikritik, disaran. Nggak apa-apa, biarin pahit biarin. Ya kalau pengen adem ayem, jangan kan adem ayem, orang nganggur, nggak ngerepotin orang. Itu pun dikritik orang, Pak, kok nganggur aja nggak mau kerja. Padahal nggak nyusahin orang loh. Kerjanya aja dia, orang kerja kok pagi-pagi udah berangkat subuh nggak pernah ke masjid. Kerjanya nggak ngerepotin orang aja salah, Pak. Di mata orang yang tidak menyukainya. Oh, kita duduk tiduran di masjid aja dianggap salah bagi orang yang tidak menyukai. Orang kok tidur aja di masjid, nggak ngerepotin, padahal nggak minta sangu sama kita. Jadi apa? Ambil hikmahnya aja. Memang kita ini kalau dibilang serba salah di mata orang yang tidak menyukai kita, bisa ceramah begini ngomong salah, dengerin salah, nggak ikut salah. Jadi apa? Selama kita masih berpedoman kepada kebaikan, kita masih di tracknya, di jalur yang benar, anggaplah orang-orang yang tidak menyukai kita ini sebagai bahan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Penting. Nggak apa-apa, ada yang nggak suka, itu hal yang wajar. Apalagi kita sebagai orang yang punya jabatan, nggak masalah. Jadi nggak usah saya disalahin terus, biarin, Pak. Wong kita hidup aja udah salah di mata orang yang tidak suka dengan kita. Hidup kita ini udah salah, udah masalah baginya. Kan kita suka begitu. Ini mohon maaf, ini contoh kecil. Kita melihat ada orang yang hidupnya banyak di masjid misalkan. Kita menganggap itu orang nggak kerja ya, di masjid terus, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid dan lain sebagainya. Padahal yang bayar listrik masjid, padahal yang dipakai adalah fasilitas masjid, padahal bukan kita penyumbang utama masjid. Kita tapi merasa risih gitu. Kadang mohon maaf, mungkin jadi saya juga terkadang merasa risih dengan demikian. Astagfirullahaladzim. Kadang begitu. Kenapa? Padahal saya nggak nyumbang, padahal saya nggak apa, tapi merasa seperti direpotkan gitu loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal nggak minjem uang ke saya, padahal juga nggak ngerepotin saya, tapi kadang merasa risih. Jujur ya, kita suka merasa risih dengan orang demikian. Intinya ya kita tadilah, mungkin kita yang merubah mindset kita juga sambil berusaha untuk meluruskan seseorang. Sambil kita misalkan contoh, ini orang udah benar belum cara yang diambil begini? Kalau udah benar ya monggo silakan. Tapi kalau caranya nggak benar baru kita ingatkan. Nah ini penting. Ayas tapi kita ma'rifat ayyuban nafsi min al-sanati adaihi fa inna ayna as-sukhti bil masawiyah. Jadi dengan mengambil hikmah manfaat dari orang yang tidak menyukai kita. Kenapa? Karena setiap seseorang yang tidak suka dengan kita, dia akan membuka siapa diri kita, kesalahan apa yang kita perbuat, sehingga orang mengatakan ini salah, ini keliru. Sekali lagi, tapi dengan kalau kita sudah berada di track yang benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan peraturannya, tegak lurus, jalan aja langsung. Mau orang caci maki, bully, mau nimpukin dan lain sebagainya, jalan terus. Tapi tetap orang-orang itu dengarkan, oh ya mungkin ini baik, mungkin ini nggak baik, mungkin ini kurang dan sebagainya. Kebijakan ini penting juga buat pejabat-pejabat dari tingkat
RT, RW dan seterusnya. Ini perlu juga. Yang terakhir jemaah sekalian, yang keempat, at-tariqur rabi ayu khaliqun nas fa kullu ma ra'ahu mazmuman fi ma bainal khalqi fa yutalibu nafsahu bihi wa yunsihi ilaihi fa innal mu'min mir'atul mu'min fa yurafi min uyubi ghairihi wa uyuba nafsihi. Nah, yang terakhir adalah cara yang terbaik untuk mengetahui keburukan diri kita sendiri itu bukan dengan kita menyendiri, nggak bergaul, enggak. Terkadang kan kita minder ya. Kita dulu pernah ditunjuk misalkan menjadi apa, sebagai apa. Akhirnya kadang suka kapok. Kapoknya kenapa? Nggak mau lah disalah-salahin terus. Nggak mau. Akhirnya apa? Mundur. Akhirnya malah nggak berperan sama sekali. Ya contoh mohon maaf nih. Orang takut memilih pemimpin, takut salah memilih. Dan menilai calon pemimpin ini dari sekian banyak calon, katakan capres, cagup, atau yang sampai ke bawahnya, semuanya calon-calonnya nggak sesuai lah, misalkan saya mendingan golput. Aneh sama orang golput itu. Anehnya kenapa? Kita kan ikhtiar mencari pemimpin yang baik, yang diinginkan oleh agama. Maka pilihlah orang yang memiliki karakter itu, yang mendekati kesesuaian dengan yang kemudian karakter-karakter pemimpin Islam misalkan ya. Tapi bukan berarti dengan tidak adanya pemimpin itu kita lantas nggak milih. Kenapa? Percuma lah milih, nanti ujungnya sama, karena semuanya sama. Pemimpin itu sama, kalau udah jadi semuanya sama. Ya nggak gitu juga. Ikhtiarnya bukan dengan cara golput, enggak. Ini makanya saya menyampaikan, jangan golput, pilih aja sesuai hati nurani yang dianggap benar. Adapun nanti setelah itu kita selesai, kita doakan bahwa dia amanah, mereka amanah, mengemban amanah rakyat ini yang kita tanpa berat sebelah ke siapa dan kemananya. Suara tetap kita sumbangkan. Kenapa? Kalau kita ternyata pas milih pemimpinnya yang pas, suara yang kita sumbangkan satu orang itu pahala memimpin yang baik. Memilih pemimpin yang baik pahala, Pak. Jangan malah angkat tangan, nggak mau lah, bodoh amat. Malah akhirnya apa? Mengasingkan diri, nggak ngambil tindakan. Yang terbaik bukan bukan dengan mengurung diri, bukan dengan golput, bukan, tapi tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat. Meskipun bukan di tempat yang sama, bukan di event yang sama, bukan di lokasi yang sama, bukan di kesempatan yang sama, bisa melakukan hal yang terbaik di tempat lain, di momen lain, di kesempatan lain, di lokasi yang lain. Bisa gitu. Jadi berkumpul, tetap ikut majelis taklim, tetap ikut jamaah, meskipun kita nggak serak sama orangnya, meskipun kita nggak serak sama penceramahnya, meskipun kita nggak cocok dengan narasi yang disampaikannya, meskipun kita nggak pas dengan apa yang Ustaz sampaikan, meskipun materinya katakan nggak mengena, nggak apa-apa, tapi apa? Kita berkumpul, tetap jangan sampai nggak berjamaah, ukhuwah kita bangun. Begini jamaah sekalian, 4 hal yang dilakukan sebagai treatment, langkah-langkah untuk kita memperbaiki diri kita sendiri dari kekurangan, dari kesalahan, dari dosa-dosa yang mungkin barangkali pernah kita lakukan. Maka solusinya tadi kurang lebihnya 4 hal ini, bukan paten harus 4, tapi di sini dari kitab Ihya Ulumuddin maka dicarikan 4 solusi termudah yang mudah dilakukan, yang sangat mungkin ditemukan di setiap tempatnya, kita bisa melakukannya, dan setiap kondisi kita bisa melakukan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah menuntun kita ke arah yang lebih baik. Semakin hari kehidupan kita semakin lebih baik, baik umur kita, baik amal kita, baik secara materi kita, baik semuanya lah. Yang kita minta adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik. Harus itu dua-duanya. Dunianya kita baik,
harus kita baik dunianya, akhiratnya harus baik, jangan sampai hanya salah satunya. Ini coba syukur lebih maaf. Dan sekali lagi, ini pertama saya menyampaikan untuk diri saya sendiri. Tentu yang paling banyak salah adalah saya. Dan tentu kita semuanya memiliki kesalahan. Tapi bukan untuk dipublikasikan. Kalau memang orang sudah tahu kesalahan kita, maka segera kita carikan obatnya. Jadi 4 itu mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita amalkan jemaah sekalian. Kurang lebih maaf, dan kita tutup dengan doa kita rahmatullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha walillahi minas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.